Majunya jauh ini. Ya, mungkin warga Tembilahan ini berpikir takut nanti setengah jam tuh turun. Jadi gusnya ini dikasih minum banyak, disiapkan minuman banyak supaya nanti ceramahnya lah lama atau sebentar, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, yang saya muliakan aparat pemerintahan baik sipil maupun militer yang mungkin hadir di acara ini, Bapak dan Ibu sekalian warga Tembilahan yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan dan keselamatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait dari Surau Al-Muhajirin, Ustaz Khalilur Rahman. Terima kasih atas pengorbanannya, baik pengorbanan secara materi, pengorbanan secara waktu, termasuk pula pengorbanan secara pemikiran, sehingga malam hari ini bisa sama-sama kita hadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kata anak muda, ada yang muda nggak di sini? Ada yang muda? Kata anak muda, cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta gom. Alhamdulillah malam hari ini warga Tembilahan bersama-sama dengan pengurus Surau Al-Muhajirin sudah melakukan satu pengorbanan demi cintanya kepada Rasul. Insya Allah balasan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah dan menuju ke dalam surga. Karena hadis Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama-sama orang yang ia cintai. Kalau malam hari ini kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan berkumpul bersama-sama dengan Rasul. Jadi nggak usah takut.
nanti kita di hari kiamat dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kalau anak muda, ada anak muda? Kalau anak muda cintanya kepada bintang-bintang film porno, ya, bahkan judul filmnya hafal, durasi lamanya hafal. Wahai anak muda, kau tidak perlu khawatir. Insya Allah nanti di akhirat kau akan dikumpulkan dengan bintang-bintang film porno, tapi tempatnya di neraka. Jadi nggak usah takut, karena nanti semua orang tuh dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita malam hari ini kumpul di sini karena kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Rasul. Yang kita peringati pada malam hari ini adalah manusia terbaik, adalah manusia yang sempurna. Saya katakan sempurna mengapa? Karena segala macam profesi ada di dalam kehidupan Rasulullah. Kalau hari ini kita bicara saya seorang kiai, saya seorang dai, saya seorang guru, Rasulullah pun juga guru. Rasulullah pun juga dai. Kalau ada orang mengatakan saya ini adalah seorang diplomat, maka Rasulullah pun juga seorang diplomat. Kalau ada orang mengaku hari ini saya politikus, maka Rasulullah pun juga pernah menjadi politikus. Rasulullah manusia terbaik dan manusia yang sempurna. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam pribadi Rasulullah contoh-contoh yang baik, suri teladan yang baik. Dan kalau kita disuruh mencontoh Rasulullah, itu sudah tepat. Ya. Mengapa yang kita contoh manusia? Sekalipun Rasulullah disebutkan basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ya. Tapi yang namanya manusia tentu bisa dicontoh oleh manusia. Kan begini Pak, ya. Suara ayam tidak bisa ditiru oleh bebek. Kambing suruh niru suara anjing kan tidak mungkin, karena jenisnya sudah berbeda. Tapi Rasulullah manusia, kita manusia, sekalipun basarun lakal basari, tapi basicnya adalah manusia. Sehingga kalau kita disuruh mencontoh manusia, insya Allah bisa dan pantas. Sekalipun Rasulullah manusia yang luar biasa. Saya katakan kenapa Rasulullah manusia yang luar biasa? Kita kalau kepanasan berkeringat nggak? Keluar keringat nggak? Keluar keringat. Rasulullah pun juga sama. Kalau berjalan di padang pasir panas keluar keringat juga. Cuman bau keringatnya beda. Kalau Rasulullah keringatnya bau kasturi yang wangi.
Kalau keringat orang tembilahan, untung yang ngomong orang tembilahan sendiri. Nanti kalau saya ngomong asem disangka menghina. Tapi alhamdulillah Kiai dijawab sendiri. Keringat orang tembilahan apa? Kalau bilang wangi, saya suruh cium keringat suaminya nanti. Ada lagi, kadang-kadang mulut kita kalau nggak enak, kita mengeluarkan ludah kita. Ya. Rasulullah pun pernah suatu ketika Rasulullah akan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dengan Abu Bakar paling akhir berangkatnya. Bukan berarti Rasulullah takut, tapi Rasulullah selaku pemimpin tidak mau umatnya jadi korban. Mengapa? Karena yang dicari oleh orang kafir Quraisy itu adalah pribadi Rasulullahnya, diri Rasulullahnya. Maka kalau Rasulullah berangkat bersama-sama umatnya, karena yang dicari Rasulullah takut umatnya pun jadi akhirnya apa strateginya? Kata Rasulullah, umatku dengan para sahabat berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Nanti aku menyusul bersama-sama dengan Abu Bakar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat hijrah, singgah dulu di sebuah gua malam itu. Sebelum Rasulullah masuk ke dalam gua, tentu Abu Bakar ini membersihkan dalamnya gua dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman, dari hewan-hewan, serangga-serangga, agar tidak menyakiti diri Rasulullah. Ketika Abu Bakar bersih gua, tiba-tiba salah satu jarinya Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Kebetulan yang gigit kalajengking Arab, Pak. Kalajengking Arab itu besar atau kecil, Bu? Besar apa kecil, Bu? Ya, kalajengking Arab, kalajengking gede, kalajengking besar. Ketika jari Abu Bakar digigit kalajengking, terluka dan bengkak ketiga itu. Abu Bakar Siddiq terdiam. Rasulullah bingung. Bingungnya Rasulullah di mana? Karena sahabat yang pertama kali masuk Islam dan membantu perjuangannya Rasulullah itu Abu Bakar. Bahkan pernah ada cerita, suatu ketika Sayyidina Umar iri dengan loyalitasnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar itu kalau ada apa-apa nyumbangnya paling gede. Sayyidina Umar ketika itu berpikir, saya tidak mau kalah dengan yang namanya Abu Bakar. Nah, datanglah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mensedekahkan sepertiga hartanya ketika itu. Kata Umar, Utsman yang kaya cuman sepertiga hartanya. Ya, Abu Bakar pun paling segitu juga lah. Saya mau coba naikin dari sepertiga. Apa kata Umar? Rasulullah, nih saya sedekahkan, saya infakkan untuk kebutuhan Islam, kebutuhan perang, setengah dari harta saya. Pikirannya Sayyidina Umar, nggak akan ada lagi yang lebih gede dari ini, karena sudah setengah, kan nggak mungkin dihabisin semua. Bagaimana dengan nasib anak dan keluarganya? Ketika itu Sayyidina Umar udah merasa, sayalah yang paling besar, sayalah yang paling banyak. Kali ini Abu Bakar kalah dari saya.
pikiran Sayyidina Umar. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, saya infakkan semua kekayaan saya. Itu kata Abu Bakar. Rasulullah bingung ketika itu. Abu Bakar nggak salah nyebut seluruh hartanya. Bagaimana dengan anak dan istrimu, Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Saya tidak salah mengucap Rasulullah. Seluruh harta saya infakkan untuk kepentingan Islam. Istrimu, anakmu sudah saya tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kata Sayyidina Umar apa? Kalah saya. Pikiran mau menang kah? Rasulullah pasti bingung. Abu Bakar sahabat yang paling all out, menemani Rasulullah, membantu Rasulullah, tiba-tiba kok terdiam. Bertanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah kau sedih akan meninggalkan kota Mekah ini? Apa kata Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Jawab tidak, tapi masih diam. Tanya lagi Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah kau sedih harus meninggalkan hartamu di kota Mekah karena harus menemani saya hijrah ke Madinah? Dijawab lagi oleh Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Tapi Rasulullah masih bingung. Jawab tidak, tapi masih diam. Ayo, kenapa kau terdiam wahai Abu Bakar? Ini Rasulullah yang bikin saya terdiam. Jari saya bengkak digigit kala jengking. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sini jarimu Abu Bakar. Didekatkan ke mulut Rasulullah, diludahi sama Rasulullah, langsung sembuh. Ludahnya siapa, Bu? Ludahnya siapa, Bu? Kalau ludah suami ibu? Kalau ludah suami ibu? Jangan menghina dulu, coba dulu. Coba dulu. Nah, ini belum apa-apa sudah menghina laki-laki. Sudah menghina suami. Nanti saya doakan suaminya kawin lagi, mau. Makanya coba dulu ya Bu. Besok coba. Kalau ibu ngiris cabai, ibu ngiris bawang, goreskan sedikit aja telunjuknya. Sampai luka. Setelah luka, datang ke suaminya. Bang, abang di sini manggilnya biasanya. Apa? Abang. Ayah. Ya. Bang, sini Bang. Tolong ludahi. Saya yakin sembuh enggak, infeksi iya. Saya yakin sembuh enggak, infeksi, karena ludah kita banyak bakterinya. Ya. Kalau ludah Rasulullah makanya Rasulullah disebut basyarun lakal basyari. Ya. Tapi paling tidak, sekalipun kita tidak bisa mencontoh Rasulullah 100%, dan gak bakalan bisa 100% kayak Rasulullah, paling tidak ada bau-bau akhlaknya Rasul. Ya nggak harus 70% lah, susah mungkin Kiai ya. Paling nggak ada bau-bau 50%, 40%. Ngaku umatnya Muhammad itu pantas. Teriaknya ngakunya umatnya Muhammad, tapi kelakuannya, akhlaknya jauh dari Nabi Muhammad. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, paling tidak ada mirip-miripnya lah akhlaknya.
ada bau-baunya lah akhlaknya Nabi Muhammad. Saya ada cerita Kiai dulu. Mungkin Ustadz Fahrudi, Ustadz Saifulian ini yang alumni. Ya. Ini pernah kenal, saya punya Ustadz dulu, Ustadz Mas Duki. Almarhum, beliau orang Cirebon. Dulu di belakang Darul Rahman itu ada sentot jual ceker ayam. 50 rupiah satu bungkus. Ya, nah saya ketika itu masih di Darul Rahman, beli dengan kawan saya 10 bungkus ceker itu. Ketika melintas depan kamar Ustadz Mas Duki, guru saya, beliau panggil, "Gus, ini nenteng apa?" Saya jaga gengsi, Kiai. Ya, saya nggak bilang ceker. Ditanya, "Gus, nenteng apa?" Saya jaga gengsi, saya bilang, "Saya nenteng ayam ini, Ustadz." Ya kan benar, cekernya ayam. Ayam jago yang ganteng kalau cekernya nggak ada kan pincang. Hilang kegagahannya ayam jago. Bagaimanapun cekernya ayam, ya ayam juga. Ketika itu beliau terus bilang, "Sini Gus, saya minta." Wah, celaka ini. Pikiran saya, celaka ini. Ngasih salah, nggak ngasih salah pula. Ya kan? Kalau saya ngasih disangka menghina, guru dikasih ceker. Nggak ngasih, rasanya kebangetan banget. Ceker aja pelit banget loh. Nah, gitu kan. Akhirnya apa? Saya kasih cekernya 3 bungkus, Kiai. Setelah saya kasih salaman, buru-buru saya jalan. Kalau kelamaan, wah, musibah ini. Kalau kelamaan habis salaman ngobrol lu dibuka, bahaya ini. Habis salaman, cium tangan, saya jalan. Dilalahnya jam ke-7 ngajar saya ke kelas beliau. Ya. Saya ingat ngajar usul fikih jam ke-7. Terus beliau bilang, "Sini Gus." Apa, Ustaz? Bilang ayam-ayam tapi kok masih ceker sama saya. Saya bilang itu kan ceker ayam, kan bener saya bilang ayam. Ya, kan saya nggak bilang babi. Saya nggak bilang sapi, saya bilang ayam. Itu cekernya ceker ayam. Dan kalau dimasak pun masih bau-bau ayam. Makanya orang tembilahan nggak usah sedih. Kalau nggak punya uang, ya nggak punya banyak uang, beli aja ceker ayam. Ya, harga ceker ayam kan murah. Berapa di sini? Kalau di Jawa 1 kilo tuh 15.000 dapat banyak gitu. Ya. Belilah ceker ayam 1 kilo. Bikin sayur sop. Kira-kira airnya, kuahnya bau apa? Bau apa? Jadi kalau ditanya orang, warga tembilahan makannya apa? Sop ayam. Sekalipun cuman cekernya. Karena kuahnya bau ayam. Di sini ada jengkol ya. Banyak. Kadang-kadang harga jengkol itu di Jakarta pernah lebih mahal dari ayam malah. Harga ayam 35.000, harga jengkol 70.000. Ya, di sini mahal mana? Pernah 60 juga. Ya. Biar harganya mahal, ya, jengkol itu dimasak, dibikin semur atau dibalado, tetap baunya bau. Masuk kamar mandi semua orang langsung tutup hidung. Gara-gara sekalipun ceker ayam baunya bau. Nah, makanya kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad ini paling tidak ada nirunya, paling tidak ada nyontohnya. Kalau tidak bisa 80%, ya 60. Kalau nggak bisa 60, ya 4.
Kalau nggak bisa 40, ya 20 dah. Minim-minimnya. Kalau nggak bisa juga, jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad. Karena yang kita peringati ini sosok yang akhlaknya luar biasa, saya katakan. Ya. Dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Firman ini sangat indah. Bahkan saya katakan ini adalah lukisan cinta yang nyata dalam kehidupan. Mengapa saya katakan lukisan yang nyata dalam kehidupan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat mencintai umatnya, amat menyayangi umatnya, dan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tidak hanya di dunia saja, tapi juga nanti di alam akhirat. Ketika dibangkitkan manusia pada hari kiamat, Nabi kita pun masih menunjukkan cintanya terhadap umat. Karena azizun alaihi ma'anittum. Menurut Al-Qurtubi, Rasulullah merasakan betapa beratnya penderitaan kalian umatnya. Rasulullah dari ancaman, dari kesesatan, dari penderitaan, termasuk dari ancaman api neraka. Rasulullah tidak ingin umatnya tersiksa oleh api neraka. Makanya harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan umatnya, keselamatan keimanannya, keselamatan akidahnya, keselamatan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan umatnya itu tidak masuk ke dalam api neraka. Bukti cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji wada, beliau berkhutbah, ketika beliau menyebutkan ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadi. Kemudian Rasulullah menyebut pula hadis, taraktu fikum amrain ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasul. Abu Bakar menangis, Umar menangis, Sayyidina Utsman menangis, karena mereka sudah menangkap isyarat bahwa Rasulullah sudah tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka ketika itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit demam selama 13 hari, Rasulullah sudah tidak bisa menjadi imam. Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam ketiga itu. Ketika malaikat Israel sudah datang kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, di mana Jibril? Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang menjadi hak kehormatan atas diriku kalau Allah mencabut nyawaku saat ini? Apa kata malaikat Jibril? Tenang Muhammad, semua malaikat sudah berbaris akan menyambutmu, dan Allah sudah menjanjikan surga untukmu.
dijanjikan sama Allah rumah surga untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak senang. Nggak kayak orang sekarang. Dapat tunjangan rumah langsung joget-joget, Kiai. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Dapat tunjangan 71 juta, bilang masih kurang. Dapat tunjangan 50 juta, joget-joget. Rasulullah dijanjikan rumah surga, kata Jibril. Tenang Muhammad, Allah sudah menjanjikan rumah surga untukmu. Nabi Muhammad nggak egois. Nabi Muhammad tidak berpikir hanya untuk dirinya. Tapi Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, bagaimana nanti nasib umatku? Ini masih ditanya oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kalau pemimpin sekarang ada nggak yang model begini, Kiai? Ada nggak? Ada, tapi langka. Nyarinya 5 tahun sekali. Betul. Kalau sudah dapat, lupa. Nanti nyari lagi 5 tahun lagi. Jadi silaturahminya silaturahmi 5 tahunan, Kiai. Ya. Tapi mudah-mudahan ada anggota dewan di dalam ini. Haji Husin, Haji Muslim. Ya, alhamdulillah diundang Maulid, di Surah Al-Muhajirin datang menyempatkan silaturahmi. Mudah-mudahan setiap diundang dimanapun hadir, bersilaturahmi dengan rakyatnya, dengan warganya. Kalau yang kayak begini boleh dipilih lagi, boleh dipilih lah. Kalau yang 5 tahun sekali udahlah cukup. Ya. Karena Rasulullah dapat fasilitas yang diingat umatnya. Kalau wakil kita kadang-kadang dapat fasilitas nggak ingat dengan umatnya. Maka begitu Jibril berkata, wahai Rasulullah, hurimatul jannah ala sairil umam hatta tarhula ummatuka. Diharamkan surga itu atas seluruh umat sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang. Alhamdulillah, umatku nanti tempatnya sama dengan aku. Baru Rasulullah tenang. Meninggallah Rasulullah. Ketika datang hari kiamat, ketika bumi ini luluh lantah dan semua mati semua, tidak ada yang hidup satupun, malaikat mati, ya, manusia mati, ya. Hanya Allah yang ada ketika itu. Allah berkata, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah nyombong saat itu. Tapi kalau Allah nyombong kan pantas, Kiai, ya. Kalau Allah nyombong tuh pantas. Karena Allah maha segala-galanya. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini, kata Allah ketika itu? Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan ini hanya milik Allah yang esa dan maha perkasa. Kata Allah, mana itu Namrud yang dulu sombong, yang dulu angkuh, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mana Namrud? Namrud mati. Mana Fir'aun, kata Allah, yang dulu sombong sampai mengaku dirinya Tuhan. Ternyata Fir'aun pun mati. Ditanya lagi, mana dulu yang teriak-teriak rakyat goblok? Nah, dicari juga sama Allah. Nyombong. Makanya jangan sombong-sombong, Pak, ya. Nanti kalau sombong-sombong dicari sama Allah yang sombong-sombong. Namrud dicari,
Fir'aun dicari, yang bilang rakyat goblok cari juga nantinya. Mana tuh yang bilang teriak-teriak yang mau bubarin rakyat itu goblok, dicari nanti sama Allah. Enggak, yang bilang rakyat goblok nggak ada di kitab. Ini cuman apa? Saya nasehatin jangan sombong. Ya. Nah, akhirnya dibangkitkan dulu malaikat Jibril dan malaikat Israel. Ya. Setelah itu malaikat Ridwan dihidupkan, malaikat Malik dihidupkan, dikasih tugas sama Allah, panitia persiapan hari akhirat. Ya. Jibril, Israel, kau cari di mana Muhammad. Malaikat Ridwan, tugasmu jaga pintu surga. Malaikat Malik, tugasmu jaga pintu neraka. Malaikat Ridwan, Malik enak, cuman suruh jaga doang. Yang pusing Jibril sama Israel, suruh nyari Nabi Muhammad. Nggak ada Google Map lagi. Di mana ini? Kalau sekarang kan enak, tinggal ketik, tak, tembilahan, diarahkan belok kanan, belok kiri. Ketika itu Jibril dan Israel bingung, nggak ada Google Map. Gimana nyari di mana Nabi Muhammad? Bingung. Kata Israel, Bril, Nabi Muhammad di mana ya kira-kira? Saya juga nggak tahu ini. Nah, tapi tugas ini kita jalankan aja. Jalan, belum nemu. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Israel sujud kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah di mana keberadaan Nabi Muhammad. Ditemukanlah Nabi Muhammad, dijemput pakai buruk, dibawa ke surga. Sampai di surga Nabi Muhammad toleh kanan, toleh kiri, tatap ke depan, toleh ke belakang, sendirian. Ya. Kata Nabi Muhammad, di mana umatku? Wahai Jibril, sudah dapat posisi enak, masih apa? Ingat lagi umatnya. Toleh kanan kiri sendirian, nggak ada umatnya. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, di mana umatku? Umatmu sedang ada di padang mahsyar. Ketika itu jarak matahari dengan kepala hanya sejengkal. Ketika itu para manusia berbondong-bondong mencari pertolongan ketika itu yang bisa menolongnya. Datanglah ke Nabi Adam yang dianggap kakek moyangnya manusia. Wahai Nabi Adam, berikan pertolongan kepada kami manusia ini, Nabi Adam. Ya, apa kata Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa menolong kalian semua. Karena saya dulu punya salah sama Allah, memakan buah huldi, sehingga saya tidak bisa menolong kalian. Setelah Nabi Adam tidak bisa menolong, gerombolan manusia ini datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah kami ini semua, Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Saya pun tidak bisa menolong kalian semua. Mengapa saya tidak bisa menolong? Karena saya malu. Dulu saya pernah berdoa kepada Allah agar datangkan banjir bandang, yang mana banjir bandang tersebut akan menyeret umat-umat yang tidak patuh kepada saya. Doa saya sudah saya pakai ketika itu dan sudah Allah kabulkan, sehingga saya tidak bisa minta apa-apa lagi kepada Allah. Bahkan anak saya yang bernama Kan'an pun harus hanyut bersama-sama dengan orang-orang kafir. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa. Datang
kepada Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah. Mudah-mudahan Nabi Ibrahim inilah yang bisa menolong kami, kata manusia ketika itu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Wahai manusia, saya tidak bisa menolongmu. Mengapa? Karena saya punya 3 kesalahan pernah berbohong ketika saya hidup. Bingung lagi gerombolan manusia ini. Nabi Ibrahim pun tidak bisa, akhirnya datang kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolonglah kami ini. Apa kata Nabi Isa? Saya pun tidak bisa menolongmu. Mengapa? Karena saya malu kepada Allah minta tolong. Karena sebagian umat menganggap saya dan ibu saya sebagai Tuhan. Semua nabi nggak bisa ketika itu. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Karena likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Fata'ajjala kullu nabiyyin. Wa qad ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu punya doa-doa yang mustajabah. Tapi semua nabi sudah mempergunakan doanya semua. Jadi habis semua doanya dipakai ketika hidup. Tapi kata Nabi Muhammad, 1 doa saya yang belum saya pakai, yaitu minta pertolongan kepada Allah untuk umatku nanti di hari kiamat. Makanya yang bisa nolong hanya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita merayakan kelahirannya, bentuk cinta nanti yang akan menolong kita di alam akhir. Saking cintanya lagi kepada umatnya, di situ dikatakan harisun alaikum, menginginkan keselamatan akidah, keselamatan keimanan umatnya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah dalam berdakwah. Disakiti, dilempari, dihina, dikucilkan, diembargo ekonominya, Rasulullah tidak pernah mengenal lelah apalagi menyerah. Sampai-sampai ketika itu orang kafir Quraisy bingung. Ini sampai jam berapa, Kiai? Sampai jam berapa ini? Ini udah hampir 1 jam ini. Apa? Ditambah lagi nih. Tadi kayaknya cuma 2 gelas. 1 gelas, nambah gelas lagi, 1 lagi ini. Ya. Nambah berapa jam lagi? Ya udah, saya nurut. Malam ini saya kulinya orang Tembilahan. Orang Tembilahan jadi majikan. Terus majikan. Waduh. Baru dibilang majikan kurang ajar juga ini kayak. Saya dianggap tukang parkir terus-terus aja. Terus majikan. Nah, mulai terpecah jawabannya. Mau bilang terus takut dibilang kurang ajar sama Gus. Ya. Mau dibilang nggak terus takut tuh. Ya udah, saya nggak akan mengecewakan lah. Ya, sekalipun saya tadi baru sampai jam 6, Kiai. Ya. Semalam ya sudah 3 tempat saya dari kemarin. Di Pondok Teknologi, di Pesantren Mujahadah, terus semalam di Al-Kausar. Hari ini di Surau Al-Muhajirin, ya. Besok pagi di Tempuling, siangnya ada, malamnya ada lagi, sampai Selasa begini, Kiai. Ya, tapi saya ingat Nabi itu ketika harisun alaikum, ya, demi menjaga keselamatan keimanan akidah, apapun dilakukan oleh Nabi. Dakwah saya hari ini masih enak, Kiai. Kemarin naik pesawat, baru turun bandara disuruh makan dulu, ya, habis makan dikasih hotel,
Kalau Nabi kan nggak begitu, guys. Disakiti, dilempari, dihina, dicaci, diludahi. Tadi masuk sini alhamdulillah disambut dengan kehangatan. Orang bersalaman, memberikan sambutan bukan sambitan. Ya kalau disambit mungkin saya kabur lagi pulang. Ya, karena saya bukan Sampai orang kafir ini bingung. Diapakan aja kok Nabi masih lanjut dakwah. Datang tawaran dari orang kafir. Tiga tawaran yang dahsyat ini. Yang pertama tawarannya, wahai Muhammad, berhenti kau berdakwah. Kalau kau berhenti berdakwah, apapun yang kau minta akan kami kasih. Kalau kau mau kedudukan dan jabatan, silahkan. Asalkan kau berhenti berdakwah. Nih, kalau Kiai sekarang ditawarin begini gimana, Kiai? Kiai berhenti dakwahnya, jadi bupati dulu 5 tahun. Kira-kira gimana, Kiai? Milih surau al-muhajirin apa milih pendopo? Kira-kira aja, Kiai. Untung yang jadi kiai bukan orang tembih. Untung yang jadi nabi bukan orang tembih. Kalau yang jadi nabi orang tembilahan, wassalam, nggak akan tersebar Islam. Ditawarkan kedudukan lebih milih kedudukan. Ditolak oleh Nabi. Datang lagi pemuka Quraisy. Wahai Nabi, kalau kau ingin harta kekayaan, ya, akan saya berikan harta kekayaan ini kepadamu asalkan kau berhenti untuk berdakwah. Kira-kira gimana, Kiai? Dikasih rumah mewah 10 miliar, ya. Ada Alphard 3, Mercy 2, rekening dolar di bank, tapi Kiai suruh berhenti ngajar. Pilih mana, Kiai? Kok bingung, Kiai? Ini padahal duitnya nggak ada, Alphardnya nggak ada, Kiai. Ini cuma saya coba-coba aja. Ternyata dicoba-coba bingung juga, Kiai. Ya paling kalau bahasa halusnya Ustadz Fahrudi, Gus, tuyul aja demen duit. Apalagi saya, Manu. Tapi oleh Nabi ditolak. Datang tawaran ketiga. Nabi, gimana kalau saya kasih perempuan yang paling cantik di Jazirah Arab? Gimana, Pak? Kalau sampean yang jadi nabi, kira-kira gimana, Pak? Jujur, ini nggak jawab karena ada istrinya di belakang ini. Kalau istrinya nggak ikut ngaji, langsung jawab ini. Istrinya ikut. Nah, pantesan toleh dulu. Ayo, kira-kira sampean gimana? Ditawarin perempuan cantik, paling cantik, tapi suruh berhenti berdakwah. Kira-kira kalau sampean gimana? Siapa namanya? Siapa? Budiman. Ayo, kira-kira Pak Budiman, berhenti dakwah atau lanjut? Untung yang jadi nabi Muhammad, bukan Nabi Budiman. Kalau Pak Budiman yang jadi nabi, rusak. Milih perempuan, berhenti tapi Nabi tidak, tolak semua. Kedudukan tolak, harta tolak, wanita tolak. Ya. Apa kata Nabi? Jangankan harta, jangankan kedudukan, jangankan wanita. Kau letakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tak akan pernah berhenti melanjutkan dakwah ini. Itu dari saking inginnya keselamatan umat. Pernah suatu ketika pada tahun 10 kenabian di Amul Husni, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Nabi yang membackup Nabi, yang jadi backingnya Nabi. Sehingga kadang-kadang orang kafir Quraisy masih mikir-mikir,
kalau melihat ada Abu Thalib. Pada tahun 10 kenabian Abu Thalib meninggal. Tidak berselang lama istri beliau yang bernama Siti Khadijah pun meninggal. Di Tembilahan ada nggak Khadijah? Khadijah apa Khadijah? Khadijah apa Khadijah? Bu, ada satu buku saya pernah baca buku itu, Muhammad, The True Love Story of Muhammad. Khadijah, The True Love Story of Muhammad. Siti Khadijah adalah cinta sejatinya Nabi Muhammad. Mengapa sampai-sampai Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda dan satu-satunya yang dinikahi Rasulullah dalam kondisi perawan, pernah cemburu ketika itu. Cemburunya apa kepada Khadijah? Karena Rasulullah setiap menyembelih domba, sedekah domba, Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, tolong daging-daging ini sampaikan, berikan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah mungkin dalam hatinya, Khadijah yang sudah nggak ada disebut-sebut. Saya yang masih cantik dan muda nggak pernah disebut-sebut. Jarang disebut. Ya, sehingga cemburu ketika itu Siti Aisyah. Tapi wajar. Kalau Siti Khadijah begitu dicintai oleh Rasulullah, begitu disayangi oleh Rasulullah, mengapa wajar? Karena dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan Siti Khadijah menjelang akhir hayatnya tidak punya kain kafan. Bayangkan mantan bangsawan yang kaya raya. Ya kalau orang sekarang bilang mantan konglomerat lah. Ya. Mau meninggal kain kafan nggak punya. Bahkan pakaiannya ada 83 tambelan. Ayo Khadijah Tembilahan mana ada? Ayo ngaku, ngacung, mana Khadijah Tembilahan? Khadijah Tembilahan jangankan 83 tambelan, Kiai. Baru sobek di lengan, baju dibuang. Sampai suatu ketiga Khadijah itu Rasulullah datang dari masjid. Khadijah sedang menimang-nimang anaknya Fatimah. Ketika dalam timangan Khadijah, Fatimah tertidur pulas. Oleh Rasulullah, Fatimah diletakkan di atas tempat tidur. Setelah itu Rasulullah berbaring di atas pahanya Khadijah. Karena lelahnya, karena payahnya, Rasulullah tertidur pulas di atas paha Khadijah. Tiba-tiba air mata Khadijah menetes dari pipinya, jatuh mengenai pipi Rasulullah. Karena jatuh ke pipi Rasulullah, kaget terbangun Rasulullah ketika itu. Melihat Khadijah menangis, Rasulullah bertanya, wahai Khadijah, kau menangis ini apa karena kau sedih menikah dengan yang namanya Muhammad ibni Abdillah, sehingga hartamu habis, kau dihina, kau dijauhi oleh banyak orang? Kata Khadijah, tidak ya Rasulullah. Tapi kalau tidak, mengapa engkau menangis wahai Khadijah? Yang saya tangisi Rasulullah, harta saya sudah tidak ada. Sementara semangat dakwahmu masih belum surut. Saya tidak bisa bantu apa-apa lagi Rasulullah. Andaikan nanti aku meninggal, kau masih melanjutkan dakwahmu. Kalau kau butuh sampan, kau butuh rakit untuk mengarungi lautan, silahkan ambil tulangku untuk kau jadikan perahu. Kira-kira Khadijah Tembilahan ada yang begini nggak ya?
Ada nggak yang begini? Saya yakin nggak ada. Hartanya diserahkan, sampai raganya pun diserahkan. Karena saya yakin kalau Khadijah tembilahan, Kiai, ngomongnya begini, Kiai. Bang, hartaku adalah hartaku, tapi hartamu adalah hartaku juga. Betul? Betul? Ngaku sendiri. Saya cuma bilang, jangan-jangan Khadijah tembilahan bilangnya, Bang, hartaku adalah hartaku, tapi hartamu adalah hartaku. Khadijah tidak. Semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwah Rasulullah, untuk perjuangan suaminya. Sampai tubuhnya pun disiapkan untuk perjuangan Rasulullah. Cari perempuan begini susah. Ya kalau Khadijah tembilahan, hari Jumat suaminya mau berangkat sholat Jumat, buka lemari, ngambil duit 100.000 untuk dimasukin ke tromol masjid. Pasti kalau Khadijah tembilahan bilang, Bang, kebanyakan. Betul? Betul. Ada pengumuman dari Surah Al-Muhajirin bahwa nanti ada santunan yatim. Suaminya buka dompet, ambil 100.000. Khadijah tembilahan bilang lagi, Bang, kebanyakan. Kita kan besok mau masak ayam, Bang. Jangan 100.000 lah, 10.000 aja. Nah, itu kalau Khadijah mana? Khadijah mana? Jadi kalau Rasulullah begitu cinta kepada Khadijah, wajar. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, dukanya luar biasa. Nah, untuk menghilangkan duka ini, untuk menghilangkan kesedihan ini, dimanfaatkanlah oleh Rasulullah sambil untuk berdakwah kepada Bani Thaqif yang ada di kota Taif. Ya. Berangkatlah Rasulullah selama 10 hari ke kota Taif untuk menemui Bani Thaqif, untuk mengajak kaum Taif ketika itu sujud menyembah kepada Allah. Tapi apa daya, Rasulullah tidak disambut, malah disambit. Akhirnya Rasulullah terluka. Akhirnya Rasulullah berpikir, 10 hari saya sudah di Taif dan rasanya sulit untuk melanjutkan dakwah ini di Taif. Sudahlah, saya mau kembali ke kota Mekah terlebih dahulu. Di tengah jalan sempat singgah di kebun anggurnya milik Utbah dan Syaibah. Kemudian Utbah dan Syaibah ini memerintahkan kepada pelayannya yang bernama Adas untuk memberikan air putih dan sedikit anggur. Kemudian Rasulullah minum. Karena Rasulullah minum, saya ikut minum juga. Kan wajar Kiai ya. Bapak, Ibu, kalau ada ustadznya minum, Gusnya minum, Kiainya minum, jangan ngelihat ke atas. Jadi malu. Saya minum, Bapak ngelihat. Ibu ngelihat. Jangan iri. Ibarat mobil, saya mobil yang berjalan. Bapak mobil di garasi. Mobil di garasi pun nggak minum, insya Allah masih bisa dipanah. Yang penting masih ada sisa Kalau mobil jalan, bensinnya habis, harus ditambah. Makanya saya nambah lagi sedikit lagi. Sampai mana Pak? Oh, sampai Adas tadi minum ya. Gara-gara minum jadi lupa ini. Ya. Nah, setelah minum dan makan buah anggur membersihkan lukanya, Rasulullah berjalan. Nah, sampai di tengah jalan lagi disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad,
Tadi saya melihat engkau disakiti oleh warga Taif. Kau dilempari, kau diuber-uber oleh warga Taif. Apa perlu saya balikan bukit-bukit yang ada di Taif ini? Agar kaum Taif yang tadi menyakitimu, yang melemparimu, merasakan akibatnya menyakitimu. Apa kata Nabi? Ini yang namanya cinta tak terbalaskan oleh dendam. Ya, cinta yang tak terbalaskan oleh dendam. Kalau orang tembilahan nggak mungkin begini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan begitu kalau orang tembilahan ya. Cinta ditolak, dukun. Tapi Nabi tidak. Cinta yang tak terbalaskan dendam. Ketika malaikat menawarkan membalikan bukit agar orang Taif merasakan akibat perbuatan yang menyakiti Nabi, kira-kira kalau orang tembilahan bilang gimana? Lanjut aja. Kalau perlu habisin 7 turunan. Tapi Nabi berkata, yang ini direwetkan oleh Imam Al-Baihaqi, innallaha lam yab'atni ta'anan wala la'anan walakin yab'atsani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mengutuk, tidak mengutusku untuk melaknat, tapi Allah mengutusku untuk mengajak orang dengan perasaan kasih dan sayang. Malah Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Taif tadi ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka melakukan itu belum tahu tentang kebenaran yang saya ajarkan. Malah didoakan oleh Rasulullah. Ini namanya cinta tak terbalas oleh dendam. Ya. 1,5 jam nih Pak. Lanjut. Saya bingung juga memang, mau turun masih anteng. Ya tadinya saya pikir apa? Goyang kayak pantatnya, kayak cacing kena abu gosok. Ini udah 1,5 jam masih anteng duduk, matanya masih melotot. Ya sudah, saya lanjut lagi. Ya karena ini maulid saya sambil ingin cerita ya Kiai ya. Jadi artinya kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Bagaimana dakwahnya tidak pernah mengenal lelah, apalagi bagaimana tadi rasa kasih sayangnya kepada umatnya. Ada satu cerita lagi. Ya. Ceritanya jangan dihabisin malam ini Kiai. Sebenarnya panjang ini. Kalau diterusin maulid ini ada 3 bab biasanya Kiai. Ya. Ini bab akhlak Nabi. Nanti bab tentang Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Ya, mengapa kita fanatik pada Islam? Karena semua kehidupan itu ada dalam Islam. Saya kasih ayat-ayatnya. Tapi kalau dihabisin semua nih rahasia perusahaan Kiai ya. Takut nggak diundang lagi nantinya. Nah, kalau dihabisin semua kan nggak diundang lagi nanti. Kan sinetron begitu. Nonton hari ini selesai, penasaran. Episode kedua apa ya? Episode ketiga apa ya? Ini rahasia Kiai biasanya. Nggak dihabisin sekaligus. Ada cerita begini Kiai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang bernama Abdurrahman bin Sahar, yang berasal dari Ad-Daus di Yaman. Ya, ketika itu Abu Hurairah ini ingin hidup bersama-sama Nabi. Berangkat dari Ad-Daus Yaman ke Madinah untuk bisa menemui dan menjumpai Nabi Muhammad. Dan akhirnya Abu Hurairah menetap bersama-sama Nabi, tapi di sekitaran masjid bersama sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga. Nah, laparnya Nabi adalah laparnya mereka. Ya. Hausnya Nabi adalah hausnya mereka. Karena para sahabat yang miskin ini termasuk Abu Hurairah ini
Yang ngasih makan, ngasih minum adalah Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Abu Hurairah merasakan lapar yang luar biasa. Akhirnya keluarlah Abu Hurairah dari seputaran masjid. Abu Hurairah ingat yang namanya Abu Bakar itu kalau ditanya satu pertanyaan, biasanya Abu Bakar ini menjawabnya di rumah sambil ngajak makan. Akhirnya kata Abu Hurairah, biasanya Abu Bakar jam 10 melintas. Ini gang apa ini? Gang Nuri misalnya. Biasanya jam 10 Abu Bakar melintas di Gang Nuri. Saya tunggu dah, kata Abu Hurairah. Ternyata benar. Tidak lama Abu Hurairah berdiri di Gang Nuri, keluar Nabi Muhammad. Ya. Begitu keluar Nabi Muhammad, biasa. Kata bro, saya mau nanya dah. Kalau saya nanya kan nanti diajak makan di rumah. Jadi pertanyaan modus ini. Bukan pertanyaan ingin tahu, tapi pertanyaan modus biar dikasih makan. Sama ini Ustadz Saprudin ini. Ustadz Acong ini pernah dulu Pak. Ingat saya. Ketika beliau kuliah di Jogja, Kiai. Ya, di perjalanan cerita sama saya. Gus, saya kalau di kampus jadi mahasiswa paling sering bertanya sama dosen. Paling sering bertanya sama dosen. Ya, saya jawab ketika itu, Kiai. Jawaban saya begini, saya manggil beliau Acong dulu ya. Begini, Cong. Orang bertanya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saya bilang, orang banyak bertanya dan dikit-dikit bertanya itu karena punya rasa ingin tahunya yang luar biasa. Bagus. Berarti kamu jadi mahasiswa yang kritis. Saya angkat dulu, Kiai. Jadi yang pertama, bagus, Cong. Berarti kamu kritis. Rasa ingin tahunya tinggi. Tapi yang kedua, Cong, saya bilang, orang sering bertanya tuh kemungkinan dari saking bodohnya. Nggak paham-paham nanya terus. Jadi kamu, saya nggak tahu yang mana ya, Cong, yang pertama apa yang kedua. Kamu yang tafsirkan sendiri, saya bilang. Itu guyonan saya, Kiai. Ya. Nah, moduslah bertanya Abu Hurairah ini kepada Abu Bakar. Begitu selesai bertanya, ternyata Abu Bakar tumben jawab pertanyaan langsung di tempat. Biasanya, ayo Abu Hurairah ke rumah, nanti makan siang saya aja. Tiba-tiba tidak nunggu makan siang, dijawab langsung saat itu juga. Kata Abu Hurairah, gagal modus saya kali ini. Ya. Ingat terus. Sebelah sana gang apa, Kiai? Gang? Balam. Nah, biasanya kalau Abu Bakar lewatnya Gang Nuri. Umar kalau jam 11 lewat Gang Balam. Saya tunggu lagi di Gang Balam dah Umar. Karena Umar pun sama, biasanya kalau ditanya nanti jawabnya sambil makan di rumah. Pindahlah Abu Hurairah ke Gang Balam. Benar, tidak lama lewat. Begitu lewat, sama seperti Abu Bakar. Di luar kebiasaannya, pertanyaan itu dijawab di kata Abu Hurairah, gagal maning. Gagal lagi. Akhirnya sudahlah, Abu Bakar lewat sudah, Umar lewat sudah. Udahlah, saya balik aja. Pulang aja lagi, percuma di sini. Mau nunggu siapa lagi yang ngajak makan? Begitu Abu Hurairah pulang, melintas depan rumah Rasulullah. Begitu melintas depan rumah Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, sini. Datang Abu Hurairah. Ada apa Rasulullah? Begini Abu Hurairah. Tadi ada yang memberikan saya satu bejana berisi susu. Satu bejana berisi susu. Kata Abu Hurairah, pucuk dicinta ulam tiba.
Ya, ini yang saya tunggu-tunggu, kata Abu Hurairah. Nah, setelah itu Rasulullah berkata, Abu Hurairah, tolong panggil sahabat-sahabat yang ada di sekitar masjid itu, yang belum makan, belum minum, ajak semua ke sini. Nurut Abu Hurairah, dipanggillah sahabat. Para sahabat dikumpulin, diajak ke rumah Rasulullah. Sampai depan rumah Rasulullah, pikiran Abu Hurairah, tugas selesai, tinggal minumnya. Ternyata Rasulullah berkata lagi berbeda. Wahai Abu Hurairah, ini gelas. Pegang gelasnya. Dituangkan oleh Rasulullah susu segelas. Setelah dituang, dipegang oleh Abu Hurairah. Lama megangnya. Kok Rasulullah belum nyuruh minum-minum juga? Ya. Apa kata Rasulullah? Abu Hurairah, tolong. Susu yang ada di gelasmu kasih kepada sahabat yang ada di sampingmu, suruh minum. Nah, pikir Abu Hurairah, gimana ceritanya? Yang haus saya suruh ngasih kepada sahabat di samping saya untuk minum. Habis, datang ke depan Rasulullah, tuang lagi. Habis, tuang lagi. Sampai semua sahabat sudah kebagian minum susu. Susunya tinggal segelas, Kiai. Ya. Yang belum minum cuman Abu Hurairah dengan Rasulullah. Ya. Pikiran Abu Hurairah, ini gagal ketiga kalinya ini. Ya. Abu Bakar gagal, Umar gagal, masalah susu juga tinggal segelas. Yang belum minum Nabi dengan pasti pikiran Abu Hurairah apa? Ini pasti buat Nabi. Nah, gitu kan. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sini Abu Hurairah, ini susu kau minum. Ini di luar pergi. Ini kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama orang mukmin. Rasulullah Sayyid, ya. Abu Hurairah adalah pesuruhnya. Ya. Tapi disuruh minum. Abu Hurairah minum susu ini. Tapi untungnya Abu Hurairah bukan kayak santri tembilahan, ya. Ya. Kalau santri tembilahan disuruh gurunya ini minum, dihabisin. Mumpung disuruh tapi saudara diminum sedikit, disisain separuh. Baru diminum oleh Rasulullah. Itu yang namanya Sayyidul Qaum Khadimuhum. Sayyidul Qaum akhiruhu surban. Ya. Pemimpin umat itu yang paling akhir minumnya. Kira-kira ada nggak pemimpin begini sekarang? Ada nggak? Ini contoh dari Rasulullah. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada rakyatnya. Sampai mendahulukan umatnya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya karena ada yang bilang lanjut, saya nggak enak juga ini. Nah, ya sudah, saya lanjut lagi. Saya contohkan lagi keteladanan Rasulullah. Ya. Tadi dari sisi lemah lembutnya, dari sisi kasih sayangnya, dari sisi ingin menyelamatkan umatnya. Ada seorang yang pernah menulis buku yang bernama Mitchell Hart. Ya. Beliau menulis buku ya, tentang 100 ranking manusia yang bisa merubah peradaban. Ya. Dari 100 nama-nama tokoh ini, Mitchell Hart, orang Amerika yang kafir ini, ya, menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh nomor 1. Ya. Di atas Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, di atas Rudolf Hitler, di atas Napoleon Bonaparte, ya,
yang ditempatkan diposisikan nomor 1 oleh Mitchell Hart ini adalah Rasulullah, padahal dia orang kafir. Ya. Kan lucu ya. Ya. Kalau kita menempatkan Rasulullah nomor 1, pantes. Ini yang menempatkan bukan orang Islam, tapi menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1. Mengapa? Karena Rasulullah dianggap sebagai orang yang paling hebat dari segala sisi. Dari sisi sebagai pemimpin agama, 23 tahun berdakwah, agamanya tersebar kemana-mana. Waktunya singkat, tapi agamanya bisa tersebar kemana-mana. Sebagai pemimpin negara, Rasulullah pun sukses sebagai pemimpin negara. Mengapa? Karena Rasulullah mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini tugas pemimpin. Ya. Jadi pemimpin kalau tidak menyelesaikan masalah, jangan jadi pemimpin. Apalagi sudah tidak menyelesaikan masalah, menjadi masalah pula. Ya. Nah, Rasulullah sebagai pemimpin mampu menyelesaikan masalah ketika itu. Di antara masalah yang diselesaikan apa? Ketika terjadi renovasi Ka'bah, semua kabilah yang ada di kota Mekah ketika itu merasa menjadi kabilah yang paling berhak untuk menempatkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya. Kata kabilah ini, saya yang paling berhak. Kata kabilah ini, saya yang paling berhak. Kata kabilah ini, saya yang paling berhak. Kata kabilah itu pun, saya yang paling berhak. Sehingga bingung akhirnya. Hajar Aswad beberapa lama belum ditempatkan kembali pada tempatnya. Karena rebutan untuk mengembalikan pada tempatnya. Kata Abu Umayyah, sudah beginilah. Siapa yang besok pertama kali lewat di depan ini, itulah nanti yang akan aku pasrahkan untuk menyelesaikan masalah Hajar Aswad ini, kata Abu Umayyah ketika itu. Dilalahnya besok hari orang yang pertama kali melintas di depan tempat ini adalah Rasulullah. Akhirnya dipanggil Rasulullah oleh Abu Umayyah. Rasulullah, kau kesini. Ada apa? Hajar Aswad ini kau letakkan pada tempatnya. Nah, tapi Rasulullah tidak serakah. Rasulullah sebagai pemimpin ketika itu karena tahu permasalahan selama ini, tertundanya Hajar Aswad diletakkan di tempatnya kembali karena masing-masing kabilah merasa punya hak. Kata Rasulullah, saya nggak mau semenang-menang, saya nggak mau mentang-mentang. Karena saya Rasulullah, karena saya pemimpin, terus saya terima, saya taruh. Rasulullah adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Dipanggillah semua pemimpin kabilah. Setelah berkumpul semua pemimpin kabilah, kata Rasulullah, ini sorban saya pegang masing-masing. Ada yang sudut sana, sudut sini, ada yang tengah-tengah, pegang semua sorban ini. Dipeganglah oleh semua pimpinan kabilah ketika itu. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah selendang itu. Ayo sekarang kita jalan ke tempat di mana Hajar Aswad akan diletakkan. Ketika itu semua pemimpin kabilah merasa diajak, merasa dirangkul, akhirnya rukun, nurut. Ya, coba kalau nggak nurut, nggak kelar-kelar Hajar Aswadnya kan. Ya. Melangkahlah semua pemimpin kabilah menuju tempat di mana Hajar Aswad akan diletakkan. Setelah sampai di depan Hajar Aswad, Rasulullah pun tidak langsung mengambil Hajar Aswad kemudian diletakkan di tempatnya. Rasulullah masih menghargai. Begini sekarang, kita semua sudah berada di depan tempat Hajar Aswad akan diletakkan. Sekarang kita lihat, gelinding kemana Hajar Aswad ini? Kalau gelinding ke kamu, kamu yang meletakkan. Kalau gelinding ke kamu, kamu yang meletakkan.
dilalahnya Hajar al-Aswad menggelinding ke arah Rasulullah. Diambil oleh Rasulullah, kemudian ditempatkan kembali di tempatnya. Akhirnya masalah selesai. Kita cari pemimpin itu, cari pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah. Seperti Rasulullah. Jangan cari pemimpin sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, pemimpinnya pun jadi ada nggak yang begini sekarang kayak kadang-kadang? Ya. Sudah nggak menyelesaikan masalah menjadi masalah pula. Ya. Tiru Rasulullah kalau jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang bisa menyelesaikan ini contoh-contoh dari keteladanan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya, ada pelajarannya. Karena kita belajar dari orang yang mencintai, pasti harus ada yang kita tiru. Paling tidak akhlak kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada orang yang lemah. Nah, itu diantara akhlak Rasul yang saya ceritakan tadi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lisan saya menjadi suatu pengetahuan yang bukan sekedar untuk kita ketahui, tapi juga kita amalkan dalam kehidupan nyata. Seiring dengan apa yang kita ketahui, seiring dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan hidayah Allah kepada kita, sehingga menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena saya teringat, manisdada ilman walam yasdad hudan walam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayahnya, kadang-kadang ilmu itu malah menjauhkan kita dari Allah. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.